Oke. Udah nampak situ record, Kak? Lah merahnya di sudut kiri ya, Kak? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching dengan alur tirta. Di bawah bimbingan Ibu Fasilitator Dr. Anda Desi Juliana Tampu Bolon dan pengajar praktik Ibu Vini Oktavia SH MH. Saya Fani Novitasari berperan sebagai supervisor atau pengamat dan rekan saya Ibu Mariance Ivona Susan sebagai coach dan rekan saya Ibu Neti Asriani sebagai coach. Selamat menyaksikan. Nah, baik Ibu, sebelum melaksanakan praktik coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Nah, yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian dengan alur tirta. Izin ya, saya share screen. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Ibu? Sudah terlihat? Belum. 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 Di sini belum kah? Oh, di sini sudah sepertinya. Atau karena jaringan. Oke lah, kalau begitu, kalau tidak saya bacakan saja, Ibu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa yang perlu kita diskusikan yang pertama yaitu tentang alur tirta, di mana alur tirta itu akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi, yang pertama itu, alur tirta yang pertama itu adalah tujuan. Jadi, saya akan mengamati tentang Ibu sebagai coach nanti bagaimana Ibu menyampaikan tujuan coaching dan pada identifikasi bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi-potensi yang ada pada coach sehingga si coach bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Dan untuk selanjutnya, untuk rencana aksi, saya akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik, baik mengenai rencana aksi si koci itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menyelesaikan rencana aksinya. Nah, selanjutnya selain dari alur tirta itu nanti yang selanjutnya nanti saya akan menilai bagaimana kompetensi-kompetensi coaching yang akan Ibu terapkan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Ibu dari ketiga kompetensi inti pada coaching ini, yang mana kira-kira yang akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi pada coaching ini yang akan saya kembangkan yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang Ya. kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, betul. Jadi dari yang ketiga itu kira-kira Ibu lebih mengembangkan yang mana kira-kira Bu dari yang ketiga itu? Yang perlu Ibu kembangkan sekali dari yang ketiga itu. Dari coaching ini nanti yang akan saya kembangkan adalah keterampilan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke coach Oh, saya. bagus. Oke, oke. Jadi Ibu nanti akan mengembangkan bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Oke. Nah, dari alur tirta, nah sekarang dari alur tirta, kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu amati? Kan ada 4 tadi Bu, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira Ibu lebih spesifik yang akan Ibu amati dari si coach Ibu, ini apa ya Bu? Tetap saya berfokus pada mengajukan atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Pertanyaan berbobot. Tapi kalau dari yang 4 tadi, Bu, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, kira-kira Ibu yang mana, Bu?
eh, rencana aksinya. Oh, rencana aksi. Oke, oke. Eh, baik, terima kasih. Mungkin boleh disilakan Ibu mulai praktek coachingnya. Silakan Ibu Ice dengan Ibu Neti, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Mariance, maaf mengganggu waktunya Bu. Bu Ice sibuk nggak? Waalaikumsalam. Tidak sibuk, Bu Neti. Apa kabarnya nih, Bu Neti? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Begini Bu, saya nih ingin ngobrol-ngobrol cantik nih sama Ibu. Ibu ada waktu nggak? Ada, buat Bu Neti pasti selalu ada. Silahkan, di mana kita bertemu nanti, Bu? Bu Ice di mana sekarang? Sekarang saya di kantor. Oke, saya ke sana ya Bu. Ya, saya tunggu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Ice. Waalaikumsalam, Bu Neti. Silakan duduk. Ada apa nih, Bu? Apa yang mau Ibu ceritakan? Sepertinya serius sekali. Iya nih Bu, saya nih lagi bingung, jadi beban pikiran juga. Begini Bu, ada anak di kelas 7C yang namanya Agung. Dia setiap pembelajaran TIK selalu saja bikin ulah. Setiap kelas dengan saya ada saja kelakuannya yang bikin saya kesal. Bajunya sering nggak masuk lah, kemudian ngantuk lah, disuruh bikin tugas nggak pernah selesai. Yang paling bikin saya kesel itu setiap praktikum dia selalu mencari kesempatan untuk menonton YouTube atau bermain game di saat saya lengah. Saya nggak habis pikir nih Bu, melihat kelakuan aneh-aneh itu. Padahal saya sudah menggunakan strategi yang bervariasi yang menyenangkan lah untuk murid. Oh, si Agung. Agung saya kenal tuh, Bu. Jadi apa nih, Bu, yang kita pada sesi ini? Saya berharap agar Agung itu bisa bertingkah laku yang lebih manis, Bu, dan mau belajar dengan sungguh-sungguh seperti temannya yang lain, Bu. Oh, begitu. Jadi dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Agung sekarang nih, Bu, dalam pencapaian tujuan Ibu? Saya merasa skala anak saya yang satu itu masih di angka 5 lah, Bu. Dan saya berharap bisa berubah menjadi angka 9. Oh, baik. Jadi Ibu mengharapkan nanti di angka 9 ya, Bu. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya akan mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Agung. Kemudian apa sebetulnya yang diinginkannya saat belajar dengan saya. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, Bu. Oh, jadi nanti Ibu akan berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi peluang apa yang bisa Ibu ambil, Bu? Membuat pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Dan sesekali saya akan menggunakan internet dalam pembelajaran. Atau bisa juga saya nanti melakukan games. Itu pasti seru, Bu. Oh ya, pasti seru ya, Bu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Sewaktu saya menggunakan internet dalam pembelajaran, seperti aplikasi game, YouTube, dan Google, saya juga akan menugaskan mereka membuat konten yang positif dan mengajarkan mereka untuk mengunggahnya di YouTube. Mana tahu mereka bisa menjadi YouTuber terkenal ya Bu ya. Dan saya juga akan mengajarkan cara memanfaatkan internet untuk mendapatkan cuan. Seperti jualan online mungkin, pasti bakalan menarik tuh Bu. Oh, bagus sekali ya, Bu. Luar biasa kayaknya tuh, Bu Neti. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana aksi Ibu itu? Saya dapat melihatnya dengan antusias dan semangat anak dalam pembelajaran, Bu. Oh ya, jadi jangka waktunya berapa lama itu? Saya akan melihatnya dalam beberapa kali pertemuan, Bu. Berarti dalam beberapa kali pertemuan dalam keseriusan anak ya, Bu ya.
Apa Iya, komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? saya akan sesegera mungkin melaksanakannya, mungkin minggu depan, dan saya yakin dengan melakukan pembelajaran yang saya lakukan dapat membuat murid bebas mengekspresikan bakat dalam belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi anak murid. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ada Bu, ada rekan sejak saya, Pak Ajir, dan juga nanti ada wali kelas dan murid itu sendiri, Bu. Wah, luar biasa. Berarti ada rekan sejawat yang akan membantu ya, Bu. Iya, Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini, Bu? saya akan menemui Ibu sekitar seminggu lagi lah ya, Bu ya. Oh, oke. Baik. Berarti Bu Neti kita akan bertemu seminggu lagi ya untuk melihat keberhasilan yang telah Ibu rencanakan tadi. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, sudah mendengarkan curahan hati saya dan saya sedikit lega nih, Bu, karena mendapatkan sudah berbagi dengan Bu Ice. Ya, sama-sama Bu Neti. Mudah-mudahan ada pencerahan dan memberi kebaikan ya, Bu. Amin. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Oke, Bu. Jadi Ibu sudah menyelesaikan atau melaksanakan praktik coaching dengan bagus ya. Sangat baik sekali dan sangat bagus sekali. Jadi saya ingin bertanya lagi nih pada Ibu Ince nih, Bu, sebagai coach. Jadi bagaimana indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi itu apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu gitu? Kan di awal tadi saya sudah menanyakan indikator ketercapaian ibu nih, yang mana yang akan ibu kembangkan dan inginkan. Apakah dari proses coaching tadi itu sesuai enggak yang ibu harapkan? Ya, dari proses coaching tadi terlihat dari saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, iya, Kemudian iya, iya. si coach sudah berusaha uh, menggali atau sudah saya bantu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan buat tadi untuk membantu coach untuk menggali potensinya yang ada pada dirinya. Iya, iya, betul sekali. Jadi, dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan Alutirta dengan baik ya, sudah sesuai dengan Alutirta itu sendiri, baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tadi ke tanggung jawab. Nah, kemudian pada maaf Ibu, ini agak terputus tadi ya. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah melaksanakan alur data dengan baik, sudah sesuai dengan alurnya. Nah, dari tujuan tadi Ibu sudah terlihat ya bagaimana Ibu menanya tujuan coaching itu sudah Ibu sampaikan dengan jelas kepada coach Ibu ya. Kemudian pada saat identifikasi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, sudah pertanyaan yang berbobot ya sehingga Koci bisa menemukan secara mandiri solusi yang dalam proses penyelesaian masalah beliau itu sendiri. Nah, untuk rencana aksinya tadi sudah juga banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Koci sudah mampu apa maksudnya nih sudah secara mandiri beliau sudah menemukan solusi untuk proses penyelesaian masalahnya. Kemudian untuk tanggung jawabnya tadi sudah ada ya terlihat tadi bahwa Koci sudah melibatkan rekan kerjanya dalam proses rencana aksinya itu sudah terlihat jelas. Nah, untuk selanjutnya nanti saya ingin tanya lagi nih sama Ibu Ince sebagai coach tadi. Selanjutnya nih Bu, tadi kan udah bagus nih dari kompetensi yang Ibu inginkan sudah terlihat, sudah bagus menurut saya tadi kan, menurut pengamatan saya. Apa sih kompetensi coaching? Tadi kan tiga tuh Bu. Apa sih yang lagi yang ingin Ibu tingkatkan lagi dari yang ketiga tadi? Tadi Ibu dari awal kan ingin tingkatkan tuh pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang apa kira-kira untuk kedepannya lebih bagus lagi Bu Ice? Ya, mungkin saya masih meningkatkan keterampilan ya, keterampilan bertanya berbobot untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan Oh iya iya. berbobot kepada coach sehingga Iya dapat iya. menggali potensi daripada coach itu sendiri sehingga coach Iya bisa iya iya. terbuka pada masalahnya begitu.
Oke, oke, oke. Berarti bagus, luar biasa sekali ya. Ini baiklah, semoga rencana ini menambah pengetahuan kita semakin bertambah ya, Bu. Semakin dapat kita apa namanya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukses Bu Ince dengan Bu Neti untuk ke depannya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Perkenalkan Ya, yang selanjutnya, Kak. ya. Kak, mulai, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Untuk warahmatullahi wabarakatuh. sesi praktik coaching yang kedua ini, saya Mariance Ivona Susan berperan sebagai supervisor atau pengamat, dan rekan saya Ibu Fani Novitasari sebagai coach, dan satu lagi Ibu Neti Asriani sebagai coach. Adapun rubrik penilaian sudah disampaikan tadi. Sebelum kita memulai praktek coaching ini, ada nih Bu Fani yang mau saya tanyakan dulu. Oke, Gimana Bu. keadaannya Bu Fani? Sehat kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Ince. Ibu Ince bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai ya Ibu Fani, Ibu Neti. Siap. Oke, Bu. Ya. Baik Ibu Fani, sebelum kita mulai praktik coaching kita pada siang hari ini, apa nih kompetensi coaching yang ingin Ibu Fani kembangkan? Dari kan kita tahu bahwa kompetensi coaching ini ada 3, Bu. Ada kehadiran penuh, present, ada kemudian ada mendengar aktif, kemudian ada pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dari yang ketiga itu saya ingin meningkatkan pemberian pertanyaan yang berbobot, Bu. Gitu, Bu. Oh, Mbak. Jadi yang mau Ibu tingkatkan dari ketiga kompetensi tadi, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu mau mengembangkan yang bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Iya, bagus betul, sekali Bu. ya, Bu. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya nanti dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Apa indikator ketercapaiannya? Saya ingin mengembangkan pada indikator pencapaian ini. Saya ingin nanti coach saya bisa menemukan solusi rencana aksi beliau dalam penyelesaian masalahnya, Bu. Ya, berarti Ibu ingin meningkatkan ya tadi pertanyaan mengajukan supaya coachingnya bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri. Baik Ya. Ibu. Ya. Iya, jaringan. Iya. Ya, Bu. Bisa dilanjutkan. Langsung ke praktik saja, Bu Fani. Oke, terima kasih Bu Ince. Kami akan melaksanakan praktik coaching bersama coach saya yaitu Ibu Neti Asriani. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Fani. Maaf ya, Waalaikumsalam. Bu Fani ada waktu enggak? Oh, alhamdulillah ada. Untuk Bu Neti ada. Ada sedikit curhat lah Bu. Ya, Bisa? boleh. Kalau panjang pun boleh Bu Neti. Kita santai-santai aja ya Bu Neti sambil minum kopi ya. Iya Bu. Kasih ya Bu. Uh-uh. Bu Fani Iya. di mana sekarang? Ini lagi di kantor, di ruangan guru nih Bu. Oke, saya ke sana ya Bu ya. Boleh ya? Boleh. Oke Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk Bu Neti. Silakan duduk. Apa kabar nih Bu? Makasih. Alhamdulillah sehat Bu. Uh-uh. Uh,
Alhamdulillah baik juga. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu ceritakan pada kesempatan kita kali ini? Gini Bu, saya ada sedikit ingin diskusi sama Ibu. Karena di kelas saya ada satu anak yang sering terlambat Bu. Kemudian Terlambat. Oke, oke. sudah sudah dipanggil oleh kesiswaan. Siap tuh memang dia ada perubahan. Uh, Dia datang, tapi setelah itu dia kembali lagi, sering terlambat lagi. Sehingga Hmm. saya dipanggil oleh bagian kesiswaan, Bu. Iya, iya. Jadi, jadi Ibu dipanggil, Ibu sebagai walas dari murid ini ya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi Ibu adalah ada punya murid yang kurang disiplin ya, Bu. Sehingga Ibu Iya, sebagai walas mendapat teguran ya dari atasan, yaitu Bapak kesiswaan ya, Bu. Nah, iya, Bu. kira-kira saya mau tanya, setelah sesi coaching ini berakhir, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Yang saya harapkan, saya ingin anak kelas saya itu tidak terlambat lagi dan disiplin dalam pembelajaran, Bu. Oke. Oke, jadi Ibu ingin juga nanti bisa menggali ya, Bu, kenapa anak kita ini kurang disiplin, kenapa dia terlambat seperti itu ya, Bu. Oke. Nah, bisakah Ibu ceritakan lebih dalam tentang kondisi siswa ini, siswa yang terlambat ini saat ini, Bu? Bagaimana kondisinya sebenarnya, Bu? Siswa ini dia dengan kondisi keluarga yang kurang ekonominya ke Hmm, bawah, kemudian juga kurang dukungan dari orang tua, Bu. Di samping lagi hmm. kurang motivasi dari anak tersebut untuk datang ke sekolah tepat waktu. Oke, oke. Berarti kondisinya tadi dia kurang motivasi dan juga dari perekonomian sehingga dia juga nanti apakah beliau anak ini bekerja, Bu? Pulang sekolah seperti itu, Bu? Iya, dia bekerja juga, Bu. Dia bekerja malam Ya. hari, bantu Malam hari. perekonomian orang tua. Oh, Hmm. seperti itu. Nah, dari cerita Ibu tadi kira-kira menurut Ibu disiplin itu seperti apa sih idealnya, Bu? Menurut Ibu, disiplin itu idealnya seperti apa, Bu? Menurut saya disiplin itu dia datang tepat waktu, kemudian mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lain, Iya. seperti itu, Bu. Jadi kalau menurut Ibu datang tepat waktu, mengikuti ibaratnya sesuai dengan aturan sekolah lah ya, seperti itu ya, Bu ya. eh di sini kalau kita kaitkan lagi dengan siswa yang terlambat tadi, Bu, yang siswa Ibu tadi, kira-kira dari skala ideal nih, Bu, dari 1 sampai 10 nih, Bu. Jadi siswa yang Ibu yang sekarang ini terlambat itu pada level berapa dari antara 1 sampai 10 itu, Bu? Kalau kita Dia lihat nih antara Bu level dari kehadiran, kan kita tadi bicara tentang kehadiran peserta didik Ibu kan. Kalau dari kehadirannya kira-kira Bu, skalanya Bu. uh, skalanya dari skala 4 sampai 5 lah, Bu, untuk kehadiran Wow, disiplin anak itu masih hmm, jauh di bawah jauh. ya. Mm-mm. Kayaknya masih jauh ya Bu, kalau kita lihat dari skala yang Ibu berikan tadi ya. Nah, nanti Bu, setelah kita ada perubahan nih, kan nanti ada perubahan nih untuk anak tersebut. Kira-kira Ibu ingin anak itu sudah sampai level berapa kira-kira Bu? Dari 1 sampai 10 tadi Bu. Setelah kita kasih treatment, Ibu kasih treatment nanti nih. Hmm. Saya tidak muluk-muluk ya, Bu. Saya tidak mengharapkan yang tinggi. Uh, saya hanya mengharapkan skala 8 lah anak saya itu nanti Oke, telah oke. dilakukan. Iya, betul. Mungkin ada alasan nanti ya, Bu. Jadi Ibu dalam supaya anak Ibu ini disiplin, apa sih yang perlu Ibu lakukan atau langkah awal yang akan Ibu lakukan kira-kira supaya anak ini Langkah disiplin?
langkah awal yang saya lakukan, saya akan melihat secara pribadi itu, kemudian melakukan kita dari hati ke hati ya Bu ya, sehingga kita Iya, tahu penyebab dia sering terlambat. Kemudian iya. nanti juga melakukan kunjungan ke rumah untuk berdiskusi sama orang tuanya, Bu. Oke, oke, oke. Jadi Ibu sudah melakukan, jadi Ibu langkah awal Ibu itu menindaklanjuti itu langsung ke orang tua seperti itu ya Bu. Nah, ada nggak langkah Yang langkah pertama, Bu, lain langkah lain kira-kira Bu. Ibu dalam menyelesaikannya Bu? Oh iya Bu, kemudian saya juga nanti akan menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Oh, Masya Allah. Dengan restitusi itu kita akan menggiring anak itu untuk menemukan solusi dari masalah dia sendiri, Bu. Dia menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, Bu. Bagus ya Bu, treatment yang Ibu lakukan, rencana Ibu sudah bagus sekali, berkolaborasi dengan orang tua, kemudian melakukan segitiga restitusi. Nah, kalau dari yang kedua itu apa sih kendala Ibu kira-kira Bu? Mungkin dalam apa kendala Ibu dari solusi Ibu itu kira-kira? Kan dua solusi Ibu Kendala- tadi. Mm-mm. Kendalanya mungkin karena kurangnya dukungan dari orang tua, mungkin kita mengedukasi dulu orang Mm-mm. tuanya punya pendidikan bagi anak beliau. Kemudian juga nanti menggiring siswa tersebut untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah, gini Bu, jadi kan ini komitmen Ibu dari rencana Ibu. Kapan rencana Ibu akan Ibu terapkan ini Bu? Insya Allah mungkin saya melaksanakannya besok, Bu. Mungkin saya Iya, sudah mulai melakukannya kepada anak tersebut. oke berarti besok. Nah, kalau seandainya nanti Ibu misalkan Ibu lupa, ada nggak teman Ibu atau rekan Ibu yang mengingatkan Ibu nanti Bu untuk rencana aksi Ibu ini Bu, solusi Ibu ini? Ada, Bu. Saya nanti akan uh, berkolaborasi dengan bagian kesiswaan. Mungkin nanti bagian kesiswaan bisa memantau sampai sejauh mana nanti tindakan kita terhadap anak itu. Oke, berarti Ibu sudah berkolaborasi ya dengan guru kesiswaan, dengan orang tua dan dengan guru ya, Bu ya. Eh, kemudian, nah dari sesi kita coaching ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan dari sesi coaching kita ini, uh, Ibu sudah membantu saya untuk bisa menemukan tindak lanjut dari permasalahan siswa saya tersebut, Bu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Alhamdulillah sudah lega, Bu, karena Alhamdulillah. Bagus sekali ya. Saya doakan nanti solusi ibu ini, treatment ibu ini berjalan dengan lancar dan anak yang tadi dapat ibu harapkan sesuai ideal yang ibu harapkan tadi. Nah, saya ingin nih Bu, setelah ibu melakukan treatment ini, kapan kita nih, setelah ini kita coaching lagi ya? Mau tanya nih hasilnya nanti. iya, Bu, seminggu Ya, lagi saya ya. akan Oke, Bu. menceritakan. Oke, Bu Neti. Ya, Terima kasih, Bu makasih ya, Bu. Neti. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Oke, Misi Bu. dulu ya, Bu. Iya, makasih Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, praktik coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan menurut saya sebagai supervisor, praktik coaching tadi sudah menggambarkan alur cerita yang bagus, yang mana di situ sudah ada tujuan intinya, sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, Bu. Baik, saya pertama mengomentari Ibu Fani ya, sebagai coach. Ibu Fani sebagai coach sudah bagus
bagus. Sibuk. Sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan Kami juga mau berbobot coba nih pakai perahu sehingga kertas nih Ibu teman-teman. sebagai Di situ coach ada air membuka tuh. dirinya Ayo, untuk ayo berangkat mengungkapkan segala gaskan. permasalahannya Aduh, ini dan ngeri Ibu tenggelam kami loh. melalui Sekarang adik Surya yang main. pertanyaan-pertanyaan Wah, tadi jauh banget. sudah Ini papi mau bisa jatuhin menggali perahu kertas solusi juga. yang ada pada Waduh, perahu diri kertasnya coach. takut ditabrak adik Surya nih. Wah, Baik, itu saya kenapa mau tuh? bertanya nih kepada Ibu Untuk Fani nyasar ya. bahasa kertasnya. Nah, Kira-kira kenapa speakernya berhenti? Ya, ternyata apa yang nyangkut sudah di dilakukan tali pada nih. coach pribadi Takut yang nih. menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh, baik Bu, terima kasih Bu Ice. Dari indikator pengembangan yang saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa menemukan secara mandiri solusi atau rencana aksi yang beliau arahkan untuk penyelesaian masalahnya secara mandiri. Iya, bagus ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Ini Bu, kayaknya ingin saya kembangkan itu adalah mendengar aktif ya Bu. Kita tuh harus sebagai coach tuh lebih fokus dan mendengarkan aktif itu yang penting Bu. Sehingga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ya. Semoga praktik kita pada hari ini membawakan pencerahan bagi dunia pendidikan dan Bu Fani. Ya. Saya rasa cukup ya praktik kita pada hari ini. Silakan ditutup Bu Fani. Baik, terima kasih kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, saya Fania Vitasari dan Ibu Mariance Ivona Susan telah melaksanakan praktik coaching pada tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya Kak.